Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma, dimohon untuk mengaktifkan video. Kelas online pada malam hari ini akan segera dimulai. Sebelum kelas online pada malam hari ini dimulai, seperti biasa saya akan menyapa satu atau dua dari Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma yang sudah mengaktifkan video. Baik, di sini ada kebanyakan untuk alumni dari KDAB maupun online Dharma Duta. Baik, di sini saya akan menyapa Ibu Dian Pratiwi. Namo Buddhaya, Ibu. Selamat malam. Namo Buddhaya, Bu Ina. Bagaimana Sehat? kabar hari ini, Bu? Sehat, baik, luar biasa semuanya. Aduh. Terima kasih, Ibu. Namo Buddhaya. Terima kasih, Namo Buddhaya. Baik, Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma, semoga ada semua senantiasa sehat dan Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma, batin tetap jaga keheningan dan ketenangan. Kita akan mendengarkan bimbingan kepada Yang Mulia Nyana Silatera, waktu dan layar disilakan. Baik, selamat malam semuanya. Suara saya jelas di tempat Anda? Boleh angkat jempol Anda, silakan. Oke, terima kasih jika jelas. Jika ada yang belum jelas nanti boleh sampaikan di kolom chat ya, biar nanti dibantu oleh tim kami. Jika suara ada yang kurang jelas mungkin. Suara tidak kedengaran. Oke, yang lain kedengaran ini semua rata-rata. Coba dicek di join audionya dicek ya. Join audionya dicek. Jika belum bisa dicek di join audionya. Baik, saya senang sekali bertemu dengan Anda. Ini belum hadir semua ini. Ya, tidak tahu ya. Mudah-mudahan mereka bisa mengikuti nanti ketika dalam pelaksanaan. Karena malam hari ini tentu malam yang sangat penting sekali untuk dipahami bagaimana cara kita berlatih. Ya, cara kita berlatih itu seperti apa dan bagaimana. Apa sih puasa, mengapa harus kita melakukan puasa, motivasi apa yang harus hadir, dan bagaimana cara kita mempraktikkannya. Ini yang akan kita pahami pada malam hari ini. Saya banyak tidak asing ya untuk malam hari ini, banyak sekali para alumni di KDAB ya, banyak sekali alumni juga yang ada di puasa kemarin juga, ini saya lihat ya, banyak sekali. Tadi bisa sapa satu persatu, beberapa saya masih cukup asing, beberapa masih baru saya perhatikan, beberapa tidak apa-apa, nanti Anda bisa mengikuti dari pola belajar kita itu via Zoom, 1 minggu 1 kali kita akan sharing. Lalu kemudian kita akan lanjutkan di hari-hari biasa di pagi hari, itu kita akan lanjutkan di grup WhatsApp, pembekalan yang lainnya. Dan Anda bisa sharing berbagai macam kendala Anda nanti di grup WhatsApp. Nah, saat minggu berikutnya, setiap hari Minggu, kita akan ketemu untuk kita sharing, dan saya akan berikan beberapa pembekalan materi yang akan menjadi tambahan suplemen pengetahuan Anda agar Anda lebih yakin lagi dan paham lagi dalam mempraktekkan puasa. Baik, saya akan mulai untuk berbagi pengetahuan pada malam hari ini ya. Pada malam hari ini saya akan berbagi kepada Anda. Anda yang membawa bolpen dan kertas boleh Anda siapkan. Oke. Anda yang membawa bolpen dan kertas boleh Anda siapkan. Ya, kemudian video dinyalakan, yang tidak boleh dinyalakan hanya audionya ya. Mikrofonnya tolong dimatikan dulu supaya tidak mengganggu. Baik Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan kemarin di Anda yang mengikuti di Instagram, bahwa ketika saya berkali-kali memunculkan kata puasa Buddhis ini, banyak sekali yang kemudian menyoroti.
Puasa katanya bukan milik umat Buddha gitu. Di agama Buddha nggak ada puasa, adanya atasila. Semua itu menggunakan bahasa luar negeri semua. Kenapa nggak pakai produk sendiri yang juga serapan dari literatur Buddhis? Nanti kita akan pahami bersama agar ini menjadi jelas. Baik, puasa Buddhis menyambut masa wasa, emang ada? Nanti kita akan jelaskan. Kemarin kita melakukan puasa untuk menyambut Waisak. Nah, bahkan itu malah tidak ada dalam literatur. Puasa menyambut Waisak tidak ada dalam literatur. Bahkan peringatan Waisak pun tidak ada dalam literatur, itu tidak ada. Peringatan Waisak tidak ada dalam literatur, termasuk puasanya. Tapi itu ada karena agama yang ada di Indonesia, kebijakan spiritual lokal, ya, kearifan spiritual lokal yang ada di agama-agama di Indonesia. Itu akhirnya itu menjadi sebuah kebutuhan dan praktik yang menjadi ciri yang ada di Indonesia. Saya akan lanjutkan lebih jauh lagi untuk memahami hal ini. Baik, kata puasa menjadi penting sekali untuk dipahami. Kata puasa menjadi penting sekali untuk dipahami. Karena waktu singkat, saya tidak banyak untuk berinteraksi di awal seperti biasa ya. Tidak banyak, saya akan lebih fokus ke materi. Nanti di akhir jika ada waktu, kita akan berinteraksi lebih jauh lagi. Puasa Buddhis. Ini kata puasa, ini berasal dari kata upawasa. Kata upawasa ada dalam literatur, baik terutama Sanskrit, dan juga ada di dalam Pali Teks. Ini serapan justru dari literatur Tripitaka, kata puasa ini. Kata puasa. Di Indonesia mencerap dari bahasa Sanskritnya kalau di Indonesia. Karena yang memang berkembang di Indonesia adalah bahasa-bahasa Sanskrit. Yang tentu kata-kata ini ada dalam literatur di dalam Tripitaka. Maka seringkali ketika umat Buddha, bukan, nggak ada puasa, adanya atasila. Kita akan lihat lebih jauh lagi. Upawasa adalah menghindari kesenangan duniawi dalam waktu tertentu. Perhatikan kata-kata ini. Kenapa dalam waktu tertentu dalam hal ini? Karena upawasa ini nanti akan ada kaitannya dengan uposata bagi perumah tangga, gitu. Maka di sini dikatakan dalam waktu tertentu, Baik, ini definisi yang perlu kita pahami terlebih dahulu ya. Adalah menghindari kesenangan duniawi dalam waktu tertentu. Sekarang motivasi, ini sangat penting. Apa sih yang mendorong kita mempraktekkan puasa? Apa sih yang mendorong kita melakukan puasa? Yakni motivasi atau dorongannya ini adalah mempraktikkan uposata. Apa itu uposata? Oh, maaf. Oke. Nah. Apa itu uposata? Nah, uposata ini artinya hari mempraktikkan 8 latihan moralitas. Perhatikan, kata uposata ini ada beberapa pilihan untuk melakukan pengulangan patimokkha untuk para biku, gitu ya. Juga nama-nama pangeran, nama-nama binatang juga iya. Tetapi di sini juga ada pilihan lain. Arti kata uposata adalah hari mempraktikkan 8 latihan moralitas. Nah, ini akan kita gunakan sebagai definisi dari uposata. Hari mempraktikkan 8 latihan uposata. Oke, kita lihat lebih jauh lagi. Jadi begini, bagi seorang perumah tangga dalam Buddhism, kita mengacu pada kitab Visuddhimagga, itu ada 3 moralitas perumah tangga, untuk perumah tangga. Yang pertama adalah 5 latihan merupakan moralitas. Nah, ini perhatikan betul-betul kajian dalam hal ini agar kita paham kenapa kita mengacu pada praktek 8 latihan ini. 5 latihan merupakan moralitas yang dipraktekkan dengan penuh perhatian secara tetap oleh perumah tangga. Artinya ini tidak bisa ditawar. Ketika Anda dengan diri sendiri sudah menumbuhkan keyakinan kepada Triratna dan membuat kesepakatan sebagai perlindungan utama dan pertama dalam hidup kita, nah maka 5 latihan ini adalah sebagai sebuah bentuk perilakunya. Ukuran perilaku seseorang dikatakan sebagai seorang Buddhis itu adalah 5 latihan ini. Yang berikutnya adalah 10 latihan jika mampu. Mengapa jika mampu? Ya, karena dalam 10 latihan ini ada di mana kita harus menghindari ya. Di sana ada penerimaan emas dan perak. Artinya di sana menghindari aktivitas bisnis. Akan menghindari aktivitas bisnis.
Maka jika Anda mampu meninggalkan toko Anda dulu, meninggalkan kantor Anda, meninggalkan urusan bisnis Anda, meletakkan handphone Anda 1 hari 1 malam di saat uposatha, diizinkan tentunya untuk mempraktekkan ini. Ini laku yang dipraktikkan ya oleh para pabacita. Yang berikutnya adalah 8 latihan di hari uposatha. Ingat, di hari uposatha. Nah, hari uposatha itu hari yang kita tetapkan sebagai hari untuk menjalankan 8 latihan moralitas. Apakah Buddha menetapkan hari ini? Tidak, Buddha tidak pernah menetapkan hari uposatha. Ini berdasarkan agama Buddha setempat. Ketika di India, agama Buddha India meyakini bahwa hari uposatha itu di tanggal 5, tanggal 5, tanggal 8 dan tanggal 15. Nah, atau 14 ke 15. Ada 6 hari dalam 1 bulan jika mengikuti penanggalan ini berdasarkan keyakinan mereka atas kesaksian dari Dewa Saka dan juga Dewa Catumarajika. Nah, atas kesaksian itulah mereka menyatakan bahwa jika ingin hidup bahagia di alam surga sebagai dewa seperti aku, praktikkanlah Pakati Uposatha, Pati Hariya Uposatha, dan Pati Jagara Uposatha dalam teks Palinya. Nanti saya akan jelaskan dalam bahasa Indonesianya. Nah, ini kemudian dihitung ya tanggal 5, 8, dan 15. Ada 6 hari dalam praktek melalui kajian itu yang terdapat dalam Anguttara Nikaya, dalam literatur kajian tentang uposatha ini. Ada 6. Nah, maka ada juga yang praktekkan 4 atau 2 cukup di bulan gelap dan bulan terang, yaitu tanggal 15-nya saja. Nah, lalu praktek uposatha ini ada yang kedua yang Pati Hariya Uposatha tadi, atau ini uposatha sebelum sesudah. Ada 20. Nanti saya jelaskan di tentang moralitas terkait dengan uposatha lebih jauh lagi. Ada 20 dalam 1 bulan. Prakteknya itu ada 20 hari dalam 1 bulan. Dalam 2 minggu ada 10, maka dalam 1 bulan, 2 minggu berikutnya ada 20 hari untuk mempraktekkan uposatha sebagai puasa umat Buddha. Nah, yang berikutnya yang ketiga adalah uposatha tambahan atau praktek uposatha yang dilakukan secara terus-menerus tanpa henti. Yang ini biasa dilakukan kalau zaman agama Buddha India ketika itu adalah di masa saat masa wasa ini. Para perumah tangga mengambil 8 latihan saat masa wasa. Ada yang berdiam total untuk tinggal di wihara, ada yang mempraktekkan 10 latihan sekalian gitu. Bahkan tidak hanya itu. Dalam beberapa kajian komentar lagi, mereka tidak hanya mempraktekkan 3 bulan. 2 bulan berikutnya dia praktekkan. Jadi ada 5 bulan dia praktekkan dalam 1 tahun itu. Untuk Pati Hariya Uposatha ini. 5 bulan. Tapi paling enggak ya bulan-bulan di praktek inilah yang harus kita lakukan. Nah, kemudian dalam praktek uposatha di masa wasa ini, Anda boleh memilih jika tidak mampu juga. Yang pertama, Anda bisa total praktekkan 8 latihan selama 3 bulan. Yang kedua adalah Anda bisa praktekkan 1 bulan sebelum Katina. Yang ketiga adalah Anda praktekkan 2 minggu sebelum Katina, artinya ditutup puasa, ya, tutup puasa 2 minggu di purnama akhir gitu ya. Sebelum 2 minggu purnama akhir. 3 ini. Yang keempat ini adalah apa yang dikatakan oleh saya sendiri kebangetan jika Anda masih menawar 2 minggu minta 1 minggu gitu loh. Ini dispensasi yang luar biasa tentunya sudah gitu. Nah, ini kajian dari beberapa komentar, kitab-kitab komentar berkaitan dengan moralitas berumah tangga. 3 ini tolong dipahami dengan baik berkaitan dengan uposatha. Kita akan mempraktekkan Pati Hariya Uposatha. Nah, Pati Hariya Uposatha ini adalah apa yang akan kita praktekkan saat ini. Ini adalah laku yang memang ada sejak zaman Buddha. Oke, kita lihat. Ini, nah, Pati Hariya Uposatha inilah yang akan kita praktekkan betul-betul selama 3 bulan, selama 3 bulan ini. Selama 3 bulan ini adalah yang apa yang akan kita praktekkan. Uposatha tambahan sebagai puasa masa wasa dalam praktek uposatha.
Nah, dalam praktek ini Anda akan mempraktekkan 8 latihan ya, nanti 8 latihan. Kalau saya punya masalah bagaimana gitu ya, yang di mana saya dituntut Anda misalkan dituntut untuk menggunakan kosmetik. Nanti kita akan pahami. Jadi kajiannya ada ya, kajian kitabnya ini bukan mengada-ngada bahwa memang pada masa-masa seperti ini Anda itu bisa mempraktekkan puasa selama 3 bulan gitu. Ini kajian kitabnya ada gitu. Oke, kita lanjut lagi. Ini yang akan kita praktekkan dalam latihan moralitas ya, dalam latihan moralitas yang saya kira beberapa orang ini sudah cukup hafal tentunya. Saya yakin sudah cukup hafal. 8 latihan inilah yang akan menjadi aturan ya, aturan dalam Anda mempraktekkan latihan. Dalam mempraktekkan latihan. Ini 8 ini yang akan digunakan ya sebagai acuannya. Nanti bagaimana cara kita mempraktekkan? Nanti ini akan ada satu kewajiban bagi Anda 1 minggu ke depan bagi Anda yang mengambil 3 bulan itu mempraktikkan perenungan dulu terhadap moralitas ini di minggu awal agar betul-betul ini dipahami dengan baik ya, agar betul dipahami dengan baik. Ini 8 latihan. Lalu bagaimana jika saya tidak bisa mempraktikkan 8 latihan karena saya harus menggunakan kosmetik, menggunakan perhiasan, bagaimana? Nah, apa yang dilakukan? Anda boleh mempraktekkan cukup 6 moralitas saja, 1 sampai 6. Anda boleh mempraktekkan 1 sampai 6. Apakah ini dipraktikkan zaman Buddha? Iya, ini dipraktikkan zaman Buddha, bahkan sejak Sang Buddha Kasapa, hal ini dipraktikkan. Jadi Anda boleh mempraktikkan 1 sampai 6 saja. 1 sampai 6. Lalu 7 dan ke-8 tidak perlu Anda praktikkan. Namun jika Anda tidak ada masalah terkait dengan aturan yang ke-7 dan ke-8, ada tari, menyanyi, biasanya ini yang susah ini kan adalah soal perhiasan dan kosmetik dan parfum ya, untuk Anda yang bekerja memang dituntut untuk hal seperti ini. Anda tetap gunakan saja. Anda praktikkan 6 latihan saja. 6 latihan yang Anda praktikkan. Tetapi seperti tadi, loh Bante, saya sedang sakit. Saya harus konsumsi obat dan saya harus makan. Apakah saya masih bisa ikut uposatha? Saya katakan bisa, masih bisa. Dengan saya tidak bisa ditawar untuk tidak. Dengan saya tidak bisa ditawar untuk tidak. Bisa. Bagaimana caranya? Ya. Apakah ini aturan dari Bante Sila? Bukan. Ini juga dipraktikkan di zaman Buddha. Dari sejak Buddha, kajian saya dari sejak Buddha Kasapa, sama Sang Buddha Kasapa. Dia hanya mempraktikkan 5 latihan saja. Ini 1 sampai 5. Loh, bedanya apa dengan yang prakati? Apa bedanya dengan yang 5 latihan? Bedanya ada di nomor 3, perhatikan. Nomor 3 itu aktivitas seksual ya, atau dengan hidup selibat. Menghindari aktivitas seksual dengan hidup selibat. Nah, ini nomor 3. Ini yang membedakan 5 latihan dengan 5 latihan di uposatha. Yang membedakan di sini. Gitu. Ketika Anda betul-betul tidak mampu nih persoalan makanan gitu ya, Anda betul-betul tidak mampu gitu. Dalam persoalan makanan, Anda boleh mempraktikkan. Cukup 5 saja, tidak apa-apa. Gitu, cukup 5 saja, tidak apa-apa. Kalau saya mau 6 saja bagaimana, Bante? Kalau saya mau 6 saja, ya boleh saja Anda praktekkan. Bisa saja Anda praktekkan. Gitu. Anda betul-betul konsumsi, ya oke, Anda konsumsi saat itu, tekadkan kembali. Tapi jika Anda ragu, saran saya ambil yang 5 saja sudah cukup. Ambil yang 5 saja sebagai latihan uposatha. Sebagai latihan uposatha. Jadi 1 sampai 5 ya. Atau Anda praktekkan 1 sampai 6. Sangat bagus kalau Anda bisa semua Anda praktikkan. Semua Anda praktikkan. Tentu akan sangat bagus gitu ya, sangat bagus. Para guru lebih menitik beratkan dalam komentar, banyak menitik beratkan itu pada 1 dan 5. Itu, sehingga yang 6 itu pun diizinkan. Jika memang ini tidak bisa, Anda diizinkan. Meskipun seperti itu, nanti dalam polanya nanti Anda tetap harus mengikuti
pola-pola makan yang sudah kami anjurkan, tidak serta-merta dengan pola Anda sendiri. Ya, nanti secara fisik tidak akan ada hasil yang maksimal. Karena nanti pola ini tentu tidak sekedar kita menjalankan 8 latihan. Saya tekad hari ini 8 latihan selesai, tidak seperti itu. Gitu. Lalu bagaimana mempraktekkan ini? Kapan mempraktekannya? Nanti akan saya jelaskan dan bagaimana caranya tentunya. Oke. Ini terkait dengan latihan moralitas, yang 8 latihan moralitas yang akan dipraktekkan sebagai latihan selama 3 bulan. Selama 3 bulan. Selama 3 bulan ini yang akan dilakukan. Nah, pola yang akan kita latih, Bapak Ibu, ini yang penting sekali dipahami. Pola yang akan kita latih di sini adalah pola pandang yang pertama. Ada 3 pola. Jadi yang pertama pola pandang. Pola pandang ini berkaitan dengan bagaimana pengetahuan, pemahaman dalam latihan. Gitu. Pola pandang ini berkaitan bagaimana pola pemahaman dan pengetahuan dalam latihan. Yang ini akan kita lakukan mengacu pada implementasi dari 4 kebenaran mulia. Dari 4 kebenaran mulia. Ini yang akan kita praktikkan. Yang akan kita praktikkan dalam nanti pola hidupnya. Ya, ini mengacu pada 4 kebenaran mulia. Jadi pola pandang terkait 4 kebenaran mulia ini tidak kita serta-merta mempelajarinya sekedar duka, sebab duka, terhentinya duka, ya, jalan menuju duka, tidak. Tapi kita akan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan puasa. Nah, maka pola pandang ini menjadi hal yang penting sekali. Pemahaman tentang apa itu tadi, tentang apa namanya, puasa itu apa, ya, motivasinya apa yang dipraktikkan, bagaimana mempraktikkan, ini menjadi penting. Bagaimana mempraktikkannya, ini kita akan mengacu pada bentuk implementasi dari 4 kebenaran mulia. Kita lihat. Yang berikutnya yang akan kita lakukan adalah pola hidup. Berkaitan dengan pola hidup ini, kita akan mengacu pada pola latihan dalam Buddhis. Apa pola latihan dalam Buddhis? Keberaturan dan disiplin. Maka saya akan buatkan jadwal untuk Anda. Kapan Anda bangun, kapan Anda melakukan meditasi, kapan Anda melakukan perenungan atau pendarasan, kapan Anda makan, bagaimana Anda makan, ini kita akan atur. Gitu. Pola hidup ini mengacu, ya, pola pandang tadi, ya, penting sekali. Nanti pola pandang ini dalam kaitannya ini nanti dalam pola pandang ini adalah kaitannya juga nanti dengan cara kita mempraktekannya berkaitan dengan pemahaman bahwa kita hidup itu sebagaimana adanya. Nah, kenapa? Ini dalam pola pandang. Lalu dalam pola hidup ini, kita akan mengacu pada kebenaran yang kedua. Kita akan menata pola hidup kita berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Bukan dalam keinginan, tapi kebutuhan. Apalagi di masa pandemik seperti ini. Gitu. Buang segala keinginan sekedar untuk menyenangkan indera kita. Coba sekarang kita lebih mengacu pada apa yang jadi kebutuhan hidup. Akan lebih ekonomis. Akan lebih praktis, hidup kita akan lebih mudah. Gitu. Nah, pola hidup berdasarkan 4 kebenaran mulia mengacu pada kebenaran yang kedua. Berkaitan dengan pola hidup berdasarkan kebutuhan. Demikian dalam pola makan. Demikian dalam pola makan, kita akan kajian ini akan mengacu pada 4 kebenaran mulia juga kebenaran yang kedua. Pola makan yang diajarkan Buddha adalah untuk tujuannya adalah menjaga kelangsungan hidup. Menjaga kelangsungan hidup. Lalu, dalam hal ini, pola makan yang dilakukan berdasarkan kebutuhan. Dalam pola makan ada 2 hal yang harus diperhatikan terkait kebutuhan. 1, kebutuhan secara kronologi. Kebutuhan secara kronologis ini berkaitan dengan usia. Dengan usia kita yang sekarang ini, Anda yang sekarang ini, makanan apa yang boleh dan tidak boleh? Anda harus tahu. Apa yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan. Anda harus paham. Yang kedua berdasarkan biologis. Keadaan tubuh kita sama-sama usianya 50 tahun, tapi yang satu sakitnya darah tinggi,
yang satu kemudian punya masalah diabetes, yang satu lagi punya asam lambung tinggi, tentu pola makannya berbeda. Pola makannya berbeda. Apa yang dibutuhkan? Jadi dalam hal makan ini pun kita akan mengacu pada kebenaran yang kedua, yang secara praktis ini adalah praktek mindfulness. Dalam praktek mindfulness untuk menempatkan batin pada kekinian, ini melihatnya mendalam. Ada keterhubungan, keterkaitan antara satu yang lain yang perlu kita betul-betul paham. Jadi ketika sebelum makan pun kita harus sudah merenungkan, apa sih tujuan saya makan? Apa sih yang saya butuhkan oleh tubuh? Gitu. Apa yang saya butuhkan oleh tubuh? Jadi kita sudah punya perencanaan yang matang terhadap apa yang akan kita konsumsi. Karena mindfulness ini kalau secara batin kan betul-betul kita ini melenyapkan kekotoran batin. Bagaimana untuk tubuh? Berkaitan untuk tubuh, berkaitan dengan pola makan, kita perlu betul-betul menjaga pola ini. Mindfulness akan membawa kita pada sisi keterhati-hatian dalam hal pola makan. Maka memperhatikan apa yang jadi kebutuhan. Dalam hal makan kemudian, mindfulness prakteknya adalah ketidaktergesa-gesaan. Maka harus makannya dengan hening. Maka makan bukan sekedar kewajiban. Dalam pola makan ini, makan tidak sekedar kewajiban, tetapi makan menjadi kebutuhan hidup. Ketika makan menjadi kebutuhan hidup, maka makan itu harus dilakukan dengan sadar dan sengaja. Dengan sadar dan sengaja. Gitu. Seperti pola hidup terkait dengan tidur. Tidur pun nanti kita akan buatkan jadwal kapan Anda tidur dan kapan Anda bangun. Jadi tidur itu pun tidur itu bukan sebuah kewajiban tapi kebutuhan istirahat. Maka dilakukan dengan sadar dan sengaja. Termasuk dengan makan. Ini dilakukan dengan sadar dan sengaja karena ini adalah kebutuhan, bukan kewajiban. Kewajiban makan ya siang harus makan gitu. Pagi harus makan. Ya makan, tapi kita tidak tahu apa yang jadi kebutuhan. Sekedar aktivitas saja tanpa kita betul-betul memahami dan mengerti apa yang jadi kebutuhan. Tetapi ketika dengan praktek mindfulness, ini akan menjadi kebutuhan. Apa yang dimakan, cara makan ini menjadi kebutuhan, bukan kewajiban. Maka kalau cara makan aja sebuah kebutuhan untuk mengkonsumsi makanan ini dengan apik, gitu, ya secara rapi, secara apik untuk dikunyah agar menghasilkan satu keadaan yang menyehatkan. Tentu kita makan harus memperhatikan karena yang makan bukan hanya indria kita saja, tapi batin kita juga. Maka perlu menghadirkan kekinian. Mindfulness dihadirkan untuk menjaga munculnya keserakahan dan kebencian. Maka kita makan dengan penuh hati-hati, kita makan dengan hening ketika itu. Maka makan ini bukan waktu yang tersisa dalam aktivitas kerja Anda. Tapi waktu yang memang disiapkan, disisihkan. Waktu yang disisihkan betul-betul. Berapa lama? Anda boleh tentukan 1/4 jam atau setengah jam hanya untuk makan. Maka ketika Anda makan, lepaskan handphone, lepaskan segala ikatan aktivitas Anda apapun, Anda hanya fokus pada makan. Anda boleh rasakan dampaknya ketika Anda melakukan dengan cara seperti ini. Lalu ketika makan, ini perhatikan. Untuk menghasilkan kunyahan yang membuat Anda sehat. Gitu. Bahkan ini menjadi terapi untuk diet. Banyak sudah melakukan, ada yang 6 kilo turunnya gitu ya. Ada yang turun 6 kilo, 5 kilo yang 30 hari kemarin ya. Ada yang 1 kilo, ada yang nggak sampai juga gitu ya. Nah, variasi sekali. Dan ini tentu tergantung bagaimana keadaan tubuh dan pola mereka gitu. Kita bisa melihat dari pola mempraktikannya berbeda. Ketika dengan pola makan mindfulness ini perhatikan, ketika makan kunyahlah makanan ini dengan lembut dan telanlah makanan itu dengan air liur Anda. Bukan dengan air minum yang kita siapkan. Kita menelan bukan dengan air minum yang kita siapkan, tapi dengan air liur kita sendiri. Karena air liur kita akan mengeluarkan enzim-enzim yang bahkan nih bisa membunuh bakteri-bakteri yang jahat dalam mulut kita. Ini bisa menjadi enzim-enzim yang membantu mendetok pencernaan kita. Tidak hanya di situ, karena kita makan tidak lagi merasakan rasanya, gitu ya. Lama-lama makan itu pun ketika dikunyah dengan lembut dan sampai mengeluarkan enzim dalam
mulut kita dan itu yang kita telan kemudian gitu akan mengurangi konsumsi makan Anda. Akan berkurang. Tetapi Anda kenyang gitu. Anda kenyang. Cukup makan gitu. Nah, nanti Anda boleh praktekkan hal ini. Nah, polanya seperti apa nanti di jadwal sudah ada, saya siapkan, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut lagi. Inilah pola puasa yang akan kita lakukan. Kesehatan secara holistik yang akan kita terapkan dalam pola puasa selama 3 bulan atau 1 bulan Anda praktekkan atau 2 minggu Anda mempraktekkan. Nah, oke. Kita akan lihat kebajikan apa sih yang didapat. Selain kesehatan secara fisik ya, dari apa yang sudah disampaikan. Sakit emahnya mereka selesai, tidak bisa tidur jadi bisa tidur. Tubuh yang tadinya sering pegel-pegel jadi tidak pegel-pegel, lebih ringan lagi tubuhnya, lebih sehat lagi. Darah tinggi yang tadinya cukup tinggi menjadi normal kembali dan sebagainya. Banyak sekali teman-teman di 30 hari kemarin yang mengalami transformasi secara fisik menjadi lebih sehat. Nah, tentu hal ini tidak hanya secara fisik, secara batin jadi lebih tenang, terbukti tidur lebih nyenyak, lebih nyaman karena lebih teratur. Selain itu, Bapak Ibu, dalam kebajikan kehidupan mendatang, ini kan kehidupan sekarang yang kita bahas. Kehidupan mendatang, Buddha mengatakan, praktek ini akan memenuhi alam surga. Praktek uposatha yang diberkahi 8 kualitas ini akan mengondisikan kelahiran kembali ke alam surga. Ini hal yang penting sekali yang kita harus pahami. Selain kemanfaatan dalam kehidupan sekarang ini, ada kemanfaatan dalam kelahiran kembali di masa mendatang, di alam-alam bahagia. Nah, ini penting dipahami sebagai kenapa motivasi kita dalam mempraktekkan uposatha. Motivasi kita dalam mempraktekkan uposatha. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, perhatikan hal ini, jadwal yang harus Anda perhatikan. Ini kan ragam nih yang mempraktikkan ya. Ada yang mengambil 3 bulan, ada yang 1 bulan, ada yang 2 minggu. Kapan dia harus mulai menetapkan latihannya? Perhatikan, untuk yang 3 bulan dimulai tanggal 24 Juli sampai 20 Oktober. Untuk yang 1 bulan, ini mempraktikannya mulainya dari 21 September. Dari 21 September sampai 20 Oktober. Untuk yang puasa 2 minggu, perhatikan. Tanggal 6 sampai 20 Oktober. Mulai latihannya. Nah, jadi yang 1 bulan nggak perlu dari sekarang. Ngitungnya tidak dari sekarang. Gitu. Yang 2 minggu nggak ngitungnya dari sekarang. Nanti 2 minggu 2 minggu sebelum purnama akhir. Menghitungnya seperti itu. Nah, maka bagaimana cara mempraktekannya? Cara mempraktekannya nanti besok pagi Anda yang sudah mulai nih 24 ya kan besok nih. Besok pagi Anda menetapkan untuk mempraktekkan 8 latihan. Nanti itu ada pada pendarasan atau puja pagi. Saat puja pagi nanti itu akan Anda praktekkan. Puja pagi sudah saya siapkan, nanti akan kami kirim di grup, Anda tinggal print dan gunakan untuk esok pagi. Tidak di print pun tidak masalah, Anda bisa gunakan di handphone Anda. Dalam bahasa Indonesia semua. Dalam bahasa Indonesia semua yang kami ambil dari literatur, dari Palitek ataupun Sanskrit. Nah, itu yang akan kita praktikkan. Nanti kita akan lihat lebih jauh lagi terkait dengan ini. Jadi polanya adalah mempraktikkan moralitas dalam hal ini uposatha, itu enggak harus di depan sangga. Kalau ada tentu sangat baik. Kalau tidak ada enggak harus. Anda boleh tetapkan sendiri. Ini hari uposathaku, saya akan praktikkan 8 latihan moralitas. Nah, Anda bisa praktekkan itu. Nanti akan ada di dalam pendarasan ya untuk mengulangnya, untuk mengulang. Saya akan lanjutkan ke dalam pola di mana pola-pola untuk jadwalnya ya. Jadwalnya akan saya sampaikan kepada Anda, rutinitas jadwalnya. Oke, perhatikan ini. Ini jadwal yang akan Anda praktekkan. Bangun jam 4 pagi. Setelah bangun Anda wajib minum air 400 sampai 600 ml. Karena pola ini tidak hanya pola sekedar saya jalankan 8 latihan tekad selesai, tidak ya. Tidak seperti itu. Tapi ini menjadi terapi diri. Gitu.
meditasi dan puja pagi, meditasi sesuai instruksi. Instruksinya untuk kali ini, pola meditasinya hanya di awal, hanya perenungan pada 8 latihan nanti. Nah, lalu makan pagi, makan buah dulu 30 menit sebelum Anda makan makanan utama. Aktivitas produktif dimulai jam 8 atau jam berapa, yang penting makan jam 7 itu ada waktu Anda. Jam 11 makan buah, lalu makan makanan utama dulu. Istirahat siang itu diwajibkan ada, meskipun hanya setengah jam, Anda tidak perlu tidur, tapi bagaimana Anda menonaktifkan aktivitas Anda supaya ada energi cukup untuk tubuh Anda. Ada minum sore hari, ada minum diizinkan, minum teh, jahe, susu, kopi, jus buah diizinkan. Istirahat pukul 21, Anda bisa menyesuaikan. Jika Anda 22, silakan Anda boleh tambahkan dengan aktivitas yang lebih produktif dan positif tentunya. Anda boleh tambahkan. Nah, beberapa panduan lain nanti sudah ada kami berikan di bawah ini, ya, terkait dengan meditasi sesuai instruksi puasa, ini kemudian makan buah-buah apa untuk pagi, buah apa yang untuk siang. Ini sudah kami coba untuk berikan panduannya, bagaimana meditasi minum, perenungan makan itu apa, bagaimana perenungan minum, bagaimana. Sudah kami siapkan semua. Nah, lalu alarm batin ketika Anda menjelang tidur. Ketika Anda menjelang tidur, lakukan relaksasi seluruh tubuh Anda dulu, lalu Anda tetapkan alarm batin Anda. Ini alarm batinnya juga sudah saya berikan, kalimat afirmasi untuk alarm batinnya sudah saya berikan. Anda nanti tinggal mengikuti pola ini. Nah, lalu dalam meditasi minggu pertama untuk yang 30 ya, nanti yang untuk 1 bulan sama yang untuk 2 minggu, nanti akan saya berikan bimbingan tersendiri, karena waktunya berbeda tentu. Nah, untuk yang 3 bulan, Anda selama 1 minggu ke depan mempraktekkan meditasi perenungan 8 latihan. Perhatikan dalam hal ini, duduk bersila dan hening dengan tubuh rileks. Anda bersila dengan posisi yang sejajar seperti ini ya, depan belakang. Anda sudah sering ikuti kelas saya, pasti sudah paham bagaimana cara duduknya. Tidak bertumpang atau bersila supaya lebih nyaman. Gunakan kedua bokong dan juga tulang ekor Anda untuk tumpuan tubuh Anda. Lalu lakukan renungan berulang-ulang dengan 8 latihan sebagai objek batin. Anda bisa merenungkan dalam batin Anda. Dengan kesungguhan saya merenungkan 8 latihan moralitas. Jika Anda hanya mempraktekkan 6 saja, Anda katakan 6 latihan moralitas. Jika Anda hanya 5 saja, Anda boleh renungkan 5 latihan moralitas saja. Jadi sampai ke 5 saja, atau sampai ke 6 yang 6. Yang 8 sampai ke 8. Cara merenungkannya bagaimana? Jadikan ini objek perenungan berulang-ulang dalam batin. Anda boleh mulai dari 1 dulu jika Anda tidak mau keseluruhan dulu. Hafalkan 1, Anda renungkan betul-betul. Dengan kesungguhan Anda betul-betul merenungkan hal ini. Saya melatih diri menghindari pembunuhan, saya melatih diri menghindari pembunuhan. Ini jadikan objek perenungan terus. Hanya fokus pada ini saja. Lalu yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, dan sampai ke-8 ini Anda betul-betul hafal dan batin mampu menerima dengan baik. Jadikan ini sebagai objek. Ada kendala dalam perenungan nanti Anda boleh sampaikan di WhatsApp group. Jadi instruksinya adalah menjadikan ini sebagai objek batin berulang-ulang. Selama 1 minggu meditasinya ini, pagi maupun petang meditasinya ini. Perenungan tentang 8 latihan. Selama 1 minggu, ketika Anda betul-betul saya melihat Anda memiliki hal yang cukup, Anda boleh lanjut. Objek meditasi saya akan berikan di minggu berikutnya. Jika tidak, Anda teruskan lagi latihan ini. Gitu. Anda boleh satu saja yang direnungkan, 1 dulu, menghindari pembunuhan. Saya melatih diri menghindari pembunuhan, saya melatih diri menghindari pembunuhan, saya melatih diri menghindari. Terus Anda lakukan seperti ini, boleh. Nah, ini Anda dalam hal terkait dengan latihan ya. Untuk puja pagi seperti ini. Setiap puja pagi nanti Anda akan melakukan pertama adalah pernyataan berlindung. Saya berlindung kepada Triratna. Ini sudah ada tuntunannya. Jadi di sini Anda menyebutkan nama. Hari ini saya Anda sebutkan, misalkan nama Anda Andi. Hari ini saya Andi pergi berlindung kepada Buddha, pergi berlindung kepada Dharma, pergi berlindung kepada Sangha. Hari ini saya Andi untuk kedua kalinya dan seterusnya. Lalu pengakuan kesalahan. Hari ini dengan kesungguhan saya mengakui segala kesalahan apapun yang telah kulakukan melalui tubuh, ucapan, dan pikiran dikarenakan kebodohan, keserakahan, dan kebencian. Nah, ini pengakuan tentang akarnya gitu ya. Lalu Anda merenungkan kembali syair bertekad mempraktikkan 8 latihan. Ini setiap hari. Setiap hari.
Hari ini saya dengan kesungguhan batin, ucapan, dan tubuh bertekad menjalankan 8 latihan sebagai praktek puasa. Jika Anda 8, jika 6, sebutkan 6, jika 5, sebutkan 5. Seumur hidup para arahat menghindari pembunuhan dan berdiam dengan welas asih kepada semua makhluk. Hari ini selama sehari semalam saya akan menghindari pembunuhan dan berdiam dengan welas asih kepada semua makhluk. Ini menjadi renungan Anda 8 latihan ini. Lalu kemudian lakukan aspirasi dan pelimpahan jasa, selesai. Apakah harus dengan altar? Tidak. Harus mengusahakan harus ada altar. Jika ada, sangat baik. Jika tidak, jangan dipersoalkan. Anda cari tempat yang nyaman buat Anda lakukan kemudian puja pagi ini. Nah, kemudian puja petang. Puja petang tidak lagi mengulang 8 latihan. Akan hal yang sama dilakukan adalah berkaitan dengan perlindungan dan pengakuan kesalahan, lalu pengembangan meta dan aspirasi. Hanya ini yang akan Anda lakukan puja pagi dan puja malam di saat Anda mempraktikkan puasa. Ya, di saat Anda mempraktikkan puasa tentunya selama program yang Anda tentukan dan Anda pilih. Oke. Ini adalah praktik-praktik yang nanti akan Anda lakukan selama Anda mempraktikkan latihan. Selama Anda mempraktikkan latihan puasa ini. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kita masih ada waktu 10 menit, silakan. Silakan, ada yang ditanyakan? Langsung aja. Bante. Baik, silakan. Bante, yang tadi dijelaskan itu nanti dikirim melalui ini ya, tadi nanti di-share ya? Ya. Yang aturan-aturan tadi. Betul, nanti kita akan Soalnya bagikan. tadi cepet banget. Materi nanti kita akan bagikan juga. Materi kita akan bagikan, kemudian nanti juga kita akan bagikan juga untuk jadwal dan sebagainya. Saya akan kirimkan di grup. Untuk yang 3 bulan dulu ya, yang 1 bulan dan yang mereka mempraktikkan 2 minggu belum. Nanti pada mendekati hari H Anda mempraktikkan, kita akan kirim. Anda stay dulu di grup ya. Nanti grup kami akan kunci. Nanti kita akan buka lagi menjelang Anda mendekati untuk mempraktikkan. Akan saya berikan bimbingan lagi secara khusus untuk mereka yang akan memulai di 1 bulan atau 2 minggu. Seperti itu, Celusia. Nanti kalau untuk yang istilahnya makan tidak lewat dari tengah hari itu apa saja yang boleh dan tidak boleh itu nanti ada di-share juga nggak? Ada, nanti kita akan bagikan ya? Semua. Cara makan semua kita akan bantu untuk berikan. Jadi nanti tinggal dibaca aja di sana. Jika kurang jelas, nanti boleh disampaikan di grup WhatsApp. Nanti ada di pagi hari, biasa kami akan buka di jam 6 sampai jam 7 untuk diskusi. Gitu. Iya, terima kasih Bante. Oke, yang lain silakan. Bante, Agus ya, Jogja. Ji, Romo Agus, monggo. Mau tanya Bante, ini kan saya ikut 1 bulan. Terus menunggu yang 2 bulan ini, menunggu ini kan istilahnya nanti ya kalau masih ingat, kalau lupa. Saran Bante selama 2 bulan ini saya lebih baiknya itu ikut yang tetap 5 sila atau bagaimana Bante? Oke, kendalanya di mana tadi? Enggak, sambil saya kan ikut 1 bulan Bante. Ya. Nah, yang selama nunggu 2 bulan ini kan ini belum mulai nih. Kalau menurut Bante itu saran untuk kita yang ikut 1 bulan itu selama 2 bulan ini kita tetap di 5 sila atau bagaimana Bante? Ya, 5 latihan saja. Jadi tidak perlu mengambil ya. Jadi ngambil 8 latihannya nanti di saat akan mulai. Seperti yang tadi jadwal yang saya berikan tadi, 21 September untuk yang 1 bulan. Ya. Kemudian 6 Oktober untuk yang 2 minggu. Ya, ya gitu. Terima kasih. Monggo. Ya, ada lagi silakan. Budaya Bante. Baik, silakan. Kalau misalnya untuk latihan yang ini, apakah boleh untuk yang berumah tangga ini 5 latihan sila itu sebagai yang biasa Pancasila Buddhis itu, Bante? Baik. Yang membedakan dengan Uposatha dan Pancasila Buddhis sama-sama 5 ada pada latihan yang ketiga. Jadi walaupun saat Uposatha menjalankan 5 latihan,
Latihan yang ketiga bukan kamesu atau melatih diri menghindari perilaku seksual yang salah, tapi menghindari aktivitas seksual dengan hidup selibat. Itu yang membedakan. Jadi 5 sila pun dipraktekkan dalam uposatha itu, yang ketiga itu menjadi hal yang tidak bisa dirubah. Gitu. Paham ya, Bu Iliana? Paham, tapi seandainya maksudnya dari pihak suaminya itu bagaimana ya Bante? Maksudnya selama 3 bulan, kan saya ngambil 3 bulan gitu. Baik, dikompromikan. Dikompromikan. Nah, ini kenapa kemudian saya menganjurkan Anda mengambilnya setiap hari. Gitu. Paham ya? Gitu. Jadi Anda bisa putuskan, oke, saya hari ini akan berhenti dulu ke 5 latihan dulu. Begitu. Terima kasih Bante. Nah, jadi Anda kenapa harus setiap hari diulang gitu? Paham ya? Ya, paham. Makasih. Oke, baik. Terima kasih. Yang lain silakan. Selamat malam Bante, nama budaya. Silakan. Bante, kalau ini minggu pertama kan objeknya adalah 8 sila. Ya. Jadi selama meditasi itu 8 sila ini saya ulang-ulang dalam artian artinya daripada atas sila itu Bante. Ya, 8 latihan dalam bahasa Indonesianya. Ya. Kemudian saya kan sakit Bante. Ya. Jadi altar sih ada tapi tidak bisa jalan menuju ke altar Bante. Jadi meditasinya di tempat tidur. Tidak ada masalah, lakukan aja tidak apa-apa. Dimanapun bisa lakukan. Gitu, Ge? Makasih, Semangat. Bante. Baik. Yang lain silakan. Ada silakan. Sampaikan langsung. Baik, silakan. Nama budaya. Ya. Kalau kita mengikuti 3 bulan ini Bante, ya. Itu kan dari kata Bante tadi kita bisa, berarti kan bolong-bolong begitu ya, nggak harus continue dari awal sampai akhir itu. Seandainya gitu ada hari-hari yang tertentu yang kita nggak bisa menjalani, itu kan nggak apa-apa, nyambung lagi boleh kan? Nyambung lagi boleh. Ya tapi nyambungnya jangan, tapi bolongnya jangan kemudian ambil 3 bulan, 2 bulan bolong lah, setengah bulan di awal, setengah bulan di akhir, jangan gitu ya. Jangan begitu gitu. Sehari 2 hari boleh lah gitu. Sehari 2 hari boleh gitu. Begitu ya Pak Erwin? Ya, makasih Bante. Baik, Nama budaya. Ya, baik, silakan yang lain. Nama budaya Bante. Oke, silakan. Nama budaya Bante, selamat malam. Baik, silakan Ibu. Nah, setelah Bante jelaskan tadi, Bante ya jadwalnya kayaknya sama dengan puasa 30 hari menyambut Waisak Bante ya. Sama persis Ibu. Sama ya. Iya. Terima kasih Bante ya. Selamat malam. Baik, malam. Yang lain silakan. Silakan. Bante. Baik, nama budaya. Iya, silakan. Nah, kalau misalnya diikuti yang puasanya itu diikuti oleh mahasiswa. Nah, ya. Kalau sila keberapa tadi, kalau kan sekarang zamannya mahasiswa itu daring lewat handphone. Nah, terus itu kalau kita ngikuti daring itu termasuk melanggar sila atau enggak? Oh, tidak. Dan bagaimana pas membaca silanya itu kita harus baca silanya atau enggak? Ya, jadi tidak melanggar. Di sana kan nggak ada larangan menghindari daring, kan tidak ada. Kan tidak ada menghindari daring, nggak ada di sana. Menyanyi, melihat pertunjukan, itu yang tidak boleh. Bukan menghindari daring. Jadi daring boleh aja malam. Nanti kalau enggak, gimana saya memberikan pembekalan? Begitu ya, Rina dan siapa ini? Sarian ya. Oke, semangat ya. Oke. Ya. Ada lagi silakan. Bante, nama budaya. Ya, nama budaya silakan. Ya, saya Weni Bante. Ya. Saya ingin tanya, tadi Bante bilang kita lebih baik setiap hari itu mengambil sila gitu ya, di pagi hari Bante. Ya. Kalau seandainya kita yakin kita akan mengambil misalnya selama 1 minggu, itu boleh nggak Bante? Atau nanti setelah kita
lebih kurang 1 minggu kan tadi kita melakukan meditasi terhadap 8 sila itu. Setelah itu atau memang harus setiap hari gitu Bante? Terima kasih. Baik, makanya afirmasi awal menjadi penting. Kenapa ada pilihan? Anda mau 3 bulan, mau 1 bulan, atau mau 2 minggu. Saya menentukan ini berdasarkan apa yang ada dalam literatur. Apa yang ada dalam literatur. Pilihannya adalah 3 bulan, 1 bulan, dan 2 minggu. Jadi tekad tetapkan. Ini untuk apa? Untuk melatih ke batin kita, memunculkan keyakinan dalam latihan. Ketika Anda mengambang, mempraktekannya gitu ya, ngambang, tidak jelas kapan gitu, maka tidak akan ada dorongan yang kuat. Ini cenderung seperti ini. Maka dengan menetapkan, oke saya 3 bulan, udah terlanjur janji dengan diri sendiri kok gitu. Kan janjinya bukan dengan saya. Kan yang menulis bukan saya, Anda sendiri yang menulis kan. 3 bulan, 1 bulan, 2 minggu. Salah Anda milih itu kan gitu. Dan memang nggak ada pilihan lain gitu. Pilihannya hanya 3 gitu. Jadi itu yang menjadi satu praktik kita gitu. Kenapa nggak 1 minggu? Kok nggak boleh 1 minggu dan sebagainya? Kita tetapkan saja ada kesepakatan bersama, gitu. Ada kesepakatan bersama dan ini pun berdasarkan literatur kesepakatannya seperti itu. Coba kita lakukan berdasarkan ini agar kita punya betul-betul tekad yang kuat, afirmasi yang kuat. Nah, ini penting sekali terkait dengan kebajikan, nilai kebajikannya, gitu. Begitu ya, Ceweni? Bukan, maksud saya gini Bante, misalnya memang kita akan bertekad ngambil 3 bulan gitu ya Bante. Maksudnya janji itu memang harus kita perbarui setiap hari. Misalnya kan kayak tadi Ibu siapa saya lupa itu kan saya dia dengan suami gitu ya Bante. Jadi kan mengambilnya 8 sila terus hari ini saya bisanya 5 sila gitu. Nah, jadi saya akan ngambil 5 sila gitu. Saya kalau andainya saya yakin saya ambil misalnya saya ambil 3 bulan gitu Bante. Saya yakin saya bisa melaksanakan selama 8 sila ini. Nah, saya langsung ambil 8 sila itu lebih baik seperti itu atau setiap hari gitu Bante kita perbarui. Baik. Setiap hari saya anjurkan diperbarui. Fungsinya sebenarnya bukan, walaupun ada tekad sudah 3 bulan. Tetapi Ya. kita harus paham batin kita belum terbiasa. Batin kita masih lalai. Maka kenapa puja pagi Anda ganti dengan puja yang kami berikan. Dan di sana ada pengulangan tekad untuk pengambilan latihan moralitasnya. Gitu. Agar ini betul-betul tertanam dalam batin bahwa Anda sedang melakukan. Jika tidak, beberapa kasus yang sering kali saya perhatikan dalam latihan seperti ini, ketika dia hanya menetapkan 8 latihan, tapi dia tidak hafal sama sekali. Sehingga perilakunya tidak berubah. Tetapi ketika dia merenungkan secara mendalam dan paham, bahkan yang biasanya mau pukul nyamuk gitu, begitu dia mau pukul berhenti. Ini otomatis. Karena dia sudah punya dorongan dalam batin dia menghindari pembunuhan. Kebiasaan lama masih muncul, tapi ada kebiasaan baru yang kemudian yang mencegahnya. Ini pengalaman-pengalaman dari yang lain seperti itu. Maka perenungan setiap hari ini menjadi penting. Perenungan setiap hari untuk mengingatkan batin agar tidak lalai menjadi sangat penting sekali. Begitu ya. Oke. Silakan satu lagi, saya persilakan. Saya nyuri waktu Anda 2 menit ya. Namo Buddhaya Bante. Baik, silakan. Terima kasih ya. Sebelumnya saya sebenarnya belum pernah ngikut. Ini baru pertama kali. Jadi masih banyak awam. Tapi nggak apa-apa. Saya sebenarnya ngambil tuh coba-coba yang 2 minggu. Sebelum saya ikut Zoom ini. Nah, taruhlah saya ambil 2 minggu Bante untuk belajar. Selama nunggu 2 minggu kan 6 Oktober Bante. Jadi untuk pembelajaran setiap pagi meditasi itu tetap kita lakukan sampai di tanggal 6 baru puasa atau gimana Bante? Tidak. Jadi ketika nanti melakukan tanggal 6 ya dari tanggal 6 itu meditasinya. Cuman saran saya begini Ibu, tetapkan aja untuk belajar 3 bulan tidak apa-apa jika memang Anda bisa. Namanya belajar. Berarti kan belum mahir.
Kalau Iya. ada kekeliruan, nggak usah khawatir. Kita sudah Oh. ada teknik pemaafan di sana, gitu. Ada pemaafan, lalu mengulang kembali. Karena namanya latihan itu merubah kebiasaan. Kita membentuk kebiasaan baru. Tentu ini tidak mudah. Ada proses untuk memahami kebiasaan baru. Bahkan nih kebanyakan sudah terbiasa dengan pola yang baru, selesai latihannya. Harus berapa lagi ke pola yang lama gitu kan gitu. Dengan 5 latihan di hari-hari biasa. Tidak apa-apa Ibu, saran saya kalau memang mau berlatih, lakukan aja, ambil langsung 1 bulan atau langsung 3 bulan. Perkara nanti di perjalanan ada persoalan dan sebagainya, kita ada bimbingan kok. Nanti kan di grup WhatsApp kita bisa sharing untuk hal ini dan ada caranya bagaimana supaya kita misalkan, oh hari ini saya nggak sengaja nih kok begini begitu. Oke, nggak apa-apa. Ada caranya kok gitu. Jadi nanti saya jelaskan juga ya. Saya kasih kata kuncinya di sini bahwa kebajikan itu tidak terbatasi tempat dan ruang serta waktu. Jadi bukan berarti kemudian saat ini saya pukul nyamuk, lalu saya ini mendapatkan saya tidak melakukan sampai besok, tidak. Saat ini saya pukul nyamuk, kan saat ini saya salahnya. Karma buruk saya kan saat ini. Kalau saat ini saya tekadkan untuk bertekad tidak mengulang lagi dan saya tekadkan lagi untuk menjalankan moralitas ini, sejak saat ini lagi sampai besok pagi kan saya punya kemurnian moralitas. Jadi jangan ragu, jangan khawatir ketika nanti kok tidak mampu dan sebagainya. Itu abaikan dulu. Lakukan saja semampunya dulu, tidak apa-apa. Nah, semampu-mampunya walaupun istilahnya jatuh-jatuh bangun ya nggak ada apa-apa gitu. Dijalani dulu gitu Bante Jalani dulu. ya. Betul. Makasih ya Bante. Oke, Ibu, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya Anda sampaikan di grup WhatsApp. Ya, saya akan buka untuk besok pagi tapi bukanya. Anda siapkan dulu pertanyaannya. Anda besok pagi boleh sampaikan apa yang Anda tidak tahu. Grup yang 1 bulan dan 2 minggu, saya akan buka tetap besok pagi agar pertanyaan-pertanyaan terkait dengan praktek yang akan Anda lakukan nanti, Anda paham dulu. Saya akan buka untuk hari besok. Setelah itu saya tutup lagi grup 2 minggu dan 1 bulan, saya akan tutup sampai waktunya Anda mulai latihan. Biar tidak tang ting tong. Ya. Nanti pusing yang lain. Grup yang 3 bulan akan saya buka tentunya dalam waktu-waktu tertentu. Seperti biasa Anda sudah sering ikut kelas kami, di waktu-waktu tertentu akan kami buka untuk diskusi. Tapi di malam hari kita akan tutup supaya tidak ramai dan ribut. Ya, karena ada orang-orang yang boring, dia gabut, dia asik kirim sesuatu yang dia sendiri nggak baca, akan mengganggu yang lain tentunya gitu. Oke, sampai di sini terima kasih. Sekali lagi ada pertanyaan apapun Anda bisa sampaikan di grup WhatsApp nanti, tapi mulai besok pagi. 5:30 pagi akan kami buka grup WhatsApp-nya, Anda bisa sampaikan pertanyaan-pertanyaan apa yang Anda belum pahami, nanti kita akan bantu di siangnya, saya akan bantu jawab apapun yang Anda belum pahami. Materi malam hari ini akan kami bagikan, rekaman akan kami bagikan, dan teks-teks lain untuk latihan akan kami bagikan pada malam hari ini. Terima kasih, selamat malam. Waktu dan layar saya kembalikan kepada Wina. Silakan Wina. Terima kasih Bante. Baik, Anumodana yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Nyana Silatera, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sadu, sadu, sadu. Baik, untuk selanjutnya, kita akan foto bersama bagi Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma yang belum mengaktifkan video, segera mengaktifkan video, kita akan foto bersama. Saya akan mulai dari untuk slide yang pertama, saya langsung hitung 3 kali. 1, 2, 3. Untuk slide yang selanjutnya, saya langsung hitung 3 kali. 1, 2, 3. Untuk yang terakhir, saya langsung hitung 3 kali. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma.
Untuk selanjutnya saya akan membacakan pengumuman. Untuk pembekalan selanjutnya diadakan untuk setiap hari Minggu pukul 17.30 sampai 18.45 yang akan disampaikan langsung oleh Yang Mulia Nyana Silatera. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu dan sahabat Dhamma, mungkin ada sebagian Bapak Ibu dan sahabat Dhamma bertanya-tanya apa itu komunitas Pariyapunati. Di sini saya akan membacakan profil komunitas Pariyapunati. Visi yaitu memfasilitasi kelas belajar dan pelatihan untuk memahami esensi Dharma. Misi, memberikan pengetahuan secara intelektual melalui sumber-sumber primer Tripitaka. Memberikan pengetahuan secara empiris melalui praktik Dharma. Yang akan dibimbing langsung oleh mentor kita, yaitu Yang Mulia Nyana Silatera. Untuk selanjutnya, kelas belajar intelektual melalui sumber-sumber primer Tripitaka 1, kursus dasar agama Buddha A, yaitu modul ini terdiri dari 6 pelajaran tingkat dasar yang menjadikan peserta menjadi konsep diri, motivasi dan tujuan sebagai umat Buddha. 2, kursus dasar agama Buddha B, yaitu modul ini terdiri dari 5 pelajaran tingkat lanjut berupa pemahaman 4 kebenaran mulia, sebagai teknik ampuh terapi diri dari penderitaan badan dan batin. Untuk ketiga, khusus dasar agama Buddha C, yaitu modul ini terdiri dari 3 pelajaran tingkat lanjut berupa pemahaman, karma, dan kelahiran kembali. Yang keempat, kursus dasar agama Buddha D, modul ini terdiri dari 2 pelajaran tingkat lanjut berupa pemahaman nirwana sebagai tujuan akhir. Kelas belajar empiris melalui praktik-praktik Dharma. 1. Kelas meditasi A, yaitu modul ini terdiri dari 7 pelajaran praktik meditasi meta tubuh dan perhatian pada napas selama 49 hari. Yang kedua, kelas meditasi B, yaitu modul ini terdiri dari 7 pelajaran praktik meditasi perhatian penuh selama 49 hari. Yang ketiga, Uposatha Sila, yaitu modul ini terdiri dari 4 pelajaran praktik Uposatha, Pakati, Patijagara, dan Patiharya. Peserta yang telah menyelesaikan kursus dasar agama Buddha di komunitas Pariyapunati Indonesia mendapatkan gelar non-akademik, yaitu Sertifikat Mula Dharma, kelas lanjut Sertifikat Mentor Kursus Dasar Agama Buddha atau KDAB, kelas lanjut Sertifikat Dhamma Katika. Baik, untuk menutup kelas pada malam hari ini, Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma dimohon untuk duduk dan tangan beranjali. Mari kita bersama-sama melakukan aspirasi dan pelimpahan jasa. Dengan kebajikan ini, semoga mengkondisikan kebahagiaan dan kesejahteraan hingga tercapainya nirwana. Saya berbagi berkah kebajikan ini kepada kedua orang tua, guru, saudara, sahabat, semua mendiang, semua dewa, dan semua makhluk. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma. Untuk pembekalan hari pertama telah selesai. Sampai jumpa di pembekalan selanjutnya. Namo Sanghyang Adi Budaya. Namo Sanghyang Adi Budaya.